Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Ce akhirnya bangun dari tidurnya. Helian Lingzu dan Mo Changying baru saja hendak pergi ketika mereka mendengar suara dan berbalik. Saat itu, Yun Ce sudah membuka matanya. Mata Helian Lingzu berkedip-kedip karena gembira, tapi dia dengan hati-hati mempertahankan sikapnya sebagai putri kekaisaran dan tersenyum. "Kamu sudah bangun." Mata Mo Changying jauh lebih terkejut dan kritis. Merupakan keajaiban bahwa pemuda itu berhasil selamat dalam perjalanan kembali ke kekaisaran. Untuk bangun dalam waktu sesingkat itu adalah keajaiban lainnya. Yun Ce mengejang tetapi tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk duduk dari tempat tidur. Jadi, dia memberikan senyuman penuh terima kasih kepada mereka sebaik mungkin dan berkata, "Terima kasih, karena telah menyelamatkan hidupku, kalian berdua." Mo Changying menyipitkan matanya. "Bagaimana kamu tahu bahwa kamilah yang menyelamatkanmu?" Yun Ce menjawab dengan jujur, "Saya mempertahankan sedikit kesadaran meskipun saya terluka. Aku hanya tidak bisa bangun sampai sekarang." Helian Lingzu dan Mo Changying tampak heran. Mereka telah melihat betapa parahnya luka-lukanya. Bagaimana dia tidak sadar sepenuhnya? Apakah itu mungkin? Terlepas dari kelemahannya, Yun Ce menatap penyelamatnya dengan mata yang murni dan bersyukur. "Putri pertama, Kakak Mo, aku bersumpah, aku akan membayarmu kembali." Tampaknya menghabiskan seluruh kekuatannya hanya untuk mengucapkan beberapa kalimat itu. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, suaranya akan semakin melemah. Helian Lingzu menyela, "Cukup. Anda harus fokus pada istirahat. Anda dapat membayar kami kembali setelah Anda sembuh. Anda berada di paviliun pembalikan surgawi di Istana Surgawi Helian. Aura kuning dalam di tempat ini akan membantu pemulihan Anda. Jadi istirahatlah." Mo Changying angkat bicara selanjutnya, tetapi nadanya jauh lebih kaku daripada nada suara Helian Lingzu. "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Dan mengapa Anda menginjakkan kaki di alam kilin abis kami?" Alam kilin abis dikelilingi oleh badai pasir dan terletak di dekat laut kabut. Aura unsurnya yang paling aktif adalah batu pasir, sesuatu yang sebagian besar praktisi tidak ingin kembangkan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang luar yang bersedia menembus badai pasir untuk memasuki alam jurang kilin. Yun Ce terdiam sejenak. "Alam jurang kilin." Suaranya sedikit melunak. "Aku tidak tahu. Saya sudah berada di badai pasir ketika saya bangun. Seluruh tubuhku sakit, dan sepertinya aku ingat pernah diburu oleh banyak orang. Itu sangat menakutkan. Segalanya setelah itu gelap dan putih. Aku tidak tahu di mana aku berada atau bagaimana aku bisa sampai di sini." Wajah Yun Ce berkedut kesakitan seolah-olah dia telah memicu lautan jiwanya yang terluka parah, tapi dia menekannya sebaik mungkin. Mo Changying mencibir tak percaya. "Masuk akal untuk mewaspadai orang lain. Jika Anda ingin tetap diam tentang masa lalu Anda tidak bisa mengatakan apapun tentangnya. Anda tidak perlu membuat alasan jelek seperti itu." Yun Ce mendongak dan menatap mata Mo Changying. Tatapannya lemah tapi tidak takut. "Saudara Mo, putri pertama, kamu menyelamatkan hidupku. Saya tidak punya apa-apa selain rasa syukur di hati saya. Aku tidak pernah sanggup berbohong kepada kalian berdua." Wajah Mo Changying tetap kaku meskipun Yun Ce memohon. Dia baru saja hendak menanyakan pertanyaan lain ketika Helian Lingzu menyentuh bahunya. "Anda melihat betapa terlukanya dia. Tidak mengherankan jika jiwanya terluka parah, dan akibatnya ingatannya terpengaruh."
Yunce menoleh padanya dan memberinya senyuman penuh terima kasih. Matanya tampak begitu murni sehingga Helian Lingzu benar-benar berhenti bernapas sejenak dan harus memalingkan muka. Tidak dapat dibayangkan kalau dia berbohong dengan mata seperti itu. Apakah kamu ingat namamu sendiri? Helian Lingzu bertanya. Mo Changying tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Nada suaranya begitu lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan bayi rusa yang terluka, bukan dengan manusia. Yunce berkata perlahan, itulah satu-satunya nama yang bisa kuingat di kepalaku yang kosong. Saya pikir itu nama saya. Yun. Helian Lingzu mengerutkan alisnya dengan ringan. Di Abyss, hanya sebagian kecil orang yang menggunakan nama keluarga itu. Tidak ada orang seperti itu di alam jurang kilin, dan tidak ada ahli atau klan kuat yang membawa nama keluarga itu juga. Itu milik mereka yang tinggal di sudut jurang maut yang terlupakan. Yang benar-benar mengejutkannya, adalah betapa nama Yunce sangat cocok untuknya. Matanya, suaranya, wajahnya, dan bahkan sikapnya yang sebagian besar tertutup oleh luka-lukanya sangat cocok dengan namanya. Lupakan, Mo Changying sudah selesai dengan ini. Dia memunggungi Yunce dan berkata, Saudari muda Lingzu, sudah waktunya kita bertemu tuan. Sangat baik. Helian Lingzu mengangguk dan berkata kepada Yunce selembut sebelumnya, harap tenang, Tuan Muda Yun. Anda yakin bahwa tidak ada orang luar yang akan mengganggu istirahat Anda? Mudah-mudahan, Anda akan mengingat sesuatu saat Anda pulih. Ruangan kembali sunyi setelah Helian Lingzu dan Mo Changying pergi. Energi dalam di tempat ini jauh lebih lembut dibandingkan dengan dunia luar, dan dia juga bisa merasakan lusinan energi obat di udara. Seperti yang dikatakan Helian Lingzu, ini adalah tempat yang khusus dibangun untuk istirahat dan pemulihan. Sayang sekali tidak ada apapun dan tidak seorang pun kecuali kakak kulit putih yang dibicarakan Honger, yang bisa menyembuhkannya lebih cepat daripada yang bisa dia sembuhkan sendiri. Yunce perlahan mengangkat tangannya dan merasakan debu di udara. Setidaknya selusin kali lebih tipis daripada saat dia terbangun saat badai pasir mengamuk, sangat tipis sehingga penduduk asli mungkin tidak bisa merasakannya sejak mereka lahir di sini. Tapi bagi pendatang baru seperti Yunce, debu jurang itu terasa begitu jernih hingga dia percaya itu nyata. Dia merasa seperti manusia yang menghirup udara yang terlempar ke dunia yang penuh dengan rawa beracun. Apa yang disebut udara yang dihirupnya benar-benar beracun, dan secara diam-diam ia menyerang tubuhnya dan melahap dagingnya, darahnya, tulangnya, energinya, dan bahkan jiwanya sepanjang waktu. Setiap gerakan yang dia lakukan terasa seperti sedang mengarungi lumpur. Bahkan kesadaran rohaninya sangat terhambat oleh hal itu. Sebagai contoh, keenam indranya ditekan ke titik di mana mereka kurang dari 10% dari biasanya, dan ini sebagian besar berada di zona bebas debu yang sangat dalam. Dia hampir tidak bisa membayangkan betapa buruknya keadaan di luar kota atau kabut tak berujung yang legendaris. Di sisi lain, aura unsur tempat ini menantang imajinasi, dan levelnya benar-benar melampaui apa yang dia pikir mungkin terjadi. Dalam kekacauan primal, alam dewa adalah alam eksistensi tertinggi yang mutlak. Tapi di sini, sebagai perbandingan, perbedaan antara tempat ini dan alam dewa lebih besar daripada perbedaan antara alam dewa dan alam rendah. Dan itu hanya akan menjadi lebih besar jika dia berada di kerajaan Tuhan. Ruang di tempat ini juga sangat sulit. Pada puncaknya, ruang alam dewa sama lemahnya dengan kertas. Dia hanya membutuhkan satu gelombang untuk meruntuhkannya. Tapi di sini, kerusakan paling besar yang bisa dia lakukan meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya adalah riak.
Sejauh yang dia tahu, para praktisi di tempat ini tidak lebih berbakat dan pekerja keras daripada para praktisi Primal Chaos. Namun, mereka mampu berkultivasi jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada para praktisi Primal Chaos hanya karena tingkatan mereka lebih tinggi. Harganya tentu saja adalah korosi dari debu jurang. Bahkan di tempat penyembuhan ini di mana terdapat banyak penghalang untuk meminimalkan debu jurang, debu tersebut masih menyerang tubuhnya tanpa suara dan tanpa lelah. Berkat tubuh pribadi dewa leluhur, Yunce lebih mengetahui apa sebenarnya debu jurang itu. Itu adalah kekuatan kepunahan yang telah dipisahkan oleh dewa leluhur dari Primal Chaos yang asli, namun diencerkan berkali-kali sehingga bisa dilawan dengan aura mendalam yang cukup kuat. Ketika seseorang telah mencapai tingkat dewa sejati, mereka bahkan dapat mengisolasinya dengan sempurna dan mencapai apa yang disebut oleh penghuni abis sebagai rahmat ilahi. Tentu saja, dewa sejati pun tidak dapat mengendalikan debu jurang semudah mereka mengendalikan energi yang dalam. Tidak peduli betapa tipisnya kekuatan kepunahan, itu tetap merupakan kekuatan paling mendasar di alam semesta. Itu adalah salah satu energi leluhur yang melahirkan dewa leluhur itu sendiri. Tentu saja hal itu tidak bisa dikendalikan oleh kehidupan zaman ini. Yunce menurunkan lengannya dan menutup matanya. Sambil mengamati dan menahan debu jurang, dia perlahan-lahan mendorong kesadaran spiritualnya keluar sampai dia bisa mendengar Helian Lingzu dan Mo Changying berbicara. Nama belakang anak laki-laki itu adalah Yun, dan tidak ada ahli atau klan kuat di negara kita yang menyandang nama itu, apalagi kerajaan dewa. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, saudari muda Lingzu, tetapi tampaknya kekecewaan Anda tidak bisa dihindari. Helian Lingzu tidak memberinya jawaban. Masih ada 27 hari sebelum alam Dewa Kilin dibuka, ada sedikit tekad dalam suara Mo Changying, kita sudah lemah selama bertahun-tahun, dan saya ragu tahun ini akan berbeda. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan sisimu sedetik pun ketika kita memasuki alam Dewa Kilin kali ini. Saya akan memastikan terobosan Anda bahkan jika saya harus melepaskan setiap kesempatan untuk melakukannya. Helian Lingzu masih diam. Adik perempuan Lingzu, Mo Changying melirik temannya. Ah! Helian Lingzu akhirnya kembali ke bumi. Dia memuluskan ekspresinya sebaik yang dia bisa dan berkata, saya berpikir apakah saya harus meminta guru untuk menyembuhkan luka Yunce. Mo Changying tiba-tiba menghentikan langkahnya. Helian Lingzu juga berhenti berbicara karena mengetahui bahwa apa yang akan dia katakan sudah dikatakan sama sekali tidak pantas. Mo Changying menatapnya sambil berkata perlahan, guru mendekati akhir masa hidupnya, dan dia telah tersiksa oleh penyakit dan kesakitan selama bertahun-tahun. Namun, dia bahkan tidak bisa beristirahat karena dukungannya diperlukan untuk mempertahankan paviliun surgawi Helian. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kita tidak boleh mengganggunya jika memungkinkan. Kami telah memberikan bantuan besar kepada anak itu dengan menyelamatkan nyawanya. Saya memahami bahwa Anda kelelahan karena masalah mengenai alam Dewa Kilin, tetapi saya tidak dapat memahami mengapa Anda begitu tertarik pada orang luar yang latar belakangnya tidak diketahui, belum lagi saya tidak percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Helian Lingzu tidak membantah perkataannya. Dia berkata dengan menyesal, kamu benar, kakak ke-9. Akhir-akhir ini aku merasa terganggu dan lalai. Entah mengapa, mau tidak mau saya berharap bahwa karma baik akan memberikan keajaiban yang dibutuhkan Helian untuk mengubah nasibnya. Dia tidak melebih-lebihkan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Helian adalah keajaiban atau tangan Tuhan itu sendiri.
Ini adalah nasib yang tragis namun tidak dapat disangkal. Mo Changying hendak menunjukkan bahwa sikap Helian Lingzu terhadap Yun Ce aneh, tapi pengakuannya yang menyedihkan menyebabkan dia terdiam sekali lagi. Dia mungkin sudah terlalu memikirkan hal ini. Saya akan kembali ke Kekaisaran setelah saya berbicara dengan Master tentang konferensi Kilin Abyss. Seperti yang Anda katakan, kami telah menunjukkan kebaikan terbaik kepada Yun Ce dengan membawanya ke sini. Dia mungkin mengingat kebaikan kita, atau mungkin juga tidak. Tidak masalah. Kita hanya akan mempermalukan diri kita sendiri jika kita tidak mengutamakan dia. Mo Changying santai dan mengangguk kuat. Jika dia tidak yakin sebelumnya, sekarang dia percaya bahwa kebaikan Helian Lingzu yang tidak biasa terhadap Yun Ce hanyalah kegelisahannya yang menggerogoti dirinya karena konferensi Kilin Abyss yang semakin dekat. Itu hanya khayalan yang lahir dari keputusasaan, dan dia bisa memahami perasaan itu. Perasaan spiritual Yun Ce mengimbangi keduanya bahkan saat mereka semakin menjauh. Namun, ia juga semakin melemah akibat terkikisnya debu jurang. Dia menyalurkan lebih banyak energi jiwa ke dalam kesadaran spiritualnya agar tidak goyah. Untuk beberapa alasan, hatinya, jiwanya, dan bahkan pembuluh darahnya yang dalam beresonansi secara mendalam dengan tempat yang disebut alam Kilin Abyss. Dia membutuhkan kesempatan untuk bergerak, jadi tentu saja dia perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Saat ini, keduanya sudah pergi jauh dari kamarnya. Pada saat itulah dia mengambil aura milik lelaki tua bernama Kusian. Kusian adalah seorang guru ilahi puncak. Jika dia terus melakukan ini, kemungkinan besar dia akan ketahuan. Yun Ce hendak menarik kesadaran spiritualnya ketika tiba-tiba, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Ini adalah Abyss, dan dia harus bertindak dengan sangat hati-hati. Itulah sebabnya dia menyingkirkan semua pikiran menyimpang dari pikirannya dan hanya fokus pada tugasnya. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa perasaan rohaninya sebenarnya terasa lebih jelas dari sebelumnya. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena telah terus-menerus dilemahkan oleh debu jurang sejak 10 napas yang lalu. Dia seharusnya merasa lebih tertekan dari sebelumnya, bukan sebaliknya. Dia mencoba memusatkan perhatian pada persepsi spiritualnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa energi jiwanya secara tidak sadar mendorong debu jurang yang bersentuhan dengannya. Dia menarik pikirannya dan mengangkat tangannya sekali lagi. Menyipitkan mata sedikit, dia merasakan debu jurang dengan jari-jarinya sekali lagi. Lama sekali kemudian, dia berbisik, katakan, "Heling, menurutmu, apakah mungkin bagiku untuk mengendalikan debu jurang?" Tidak ada yang menjawabnya. Dia akan mempertahankan postur ini selama beberapa jam berturut-turut. Debu jurang adalah bentuk setelah kekuatan kepunahan diencerkan berkali-kali. Meski begitu, dewa sejati dan dewa pencipta hanya bisa menolak kekuatannya, bukan memerintahkannya. Namun, dewa leluhur telah memberinya tubuh suci ketiadaan miliknya, dan buku panduan surga penentang dunia terakhir yang ditinggalkan Xia Qingyuan memungkinkannya untuk menyelesaikan seni ilahi leluhur. Dalam hal itu, mungkinkah mata Yun Ce perlahan menjadi fokus di tengah keheningan yang berkepanjangan? Itu tidak akan berhenti sampai anehnya terlihat kosong. Beberapa waktu telah berlalu dalam kedamaian dan keheningan ketika sosok pemalu tiba-tiba memasuki pandangan Yun Ce. Dia adalah seorang anak laki-laki berpenampilan tidak sehat yang tampaknya masih berada di usia remaja awal. Wajahnya tirus, kulitnya kasar dan gelap, tidak sesuai dengan usianya. Dia tersentak saat melihat Yun Ce terbaring di tempat tidur tampak memar dan babak belur, tapi dia tidak segera pergi.
Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dengan cepat seolah dia sedang mencari seseorang atau sesuatu. Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya. Maksudku, senior, apakah kamu tahu di mana kakak senior Lingzu berada? Kudengar dia kembali dari perjalanannya. Yunce menatapnya dengan hangat dan menjawab, dia sudah kembali, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Dia mungkin sedang bertemu tuannya sekarang. Anak muda itu tampak kecewa, namun dia menjawab dengan sopan, ya Tuhan. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Dilihat dari sikapnya yang berhati-hati, jelas bahwa dia tidak seharusnya berada di sini. Merasa sedih, pemuda itu hendak pergi ketika Yunce menambahkan, namun, dia akan segera kembali. Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda mungkin ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Mata anak muda itu langsung berbinar. Dia mengangguk kuat dan berkata, oke. Saya akan menunggu selama yang diperlukan untuk bertemu dengan kakak senior Lingzu. Sedetik kemudian, dia menundukkan kepalanya dan bergumam, selama aku tidak tertangkap. Kembali ke Mo Changying dan Helian Lingzu, keduanya akan kembali ke kekaisaran segera setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kusian, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu Yunce tentang keberangkatan mereka sebelum melakukannya. Akan memalukan bagi kekaisaran jika mereka bahkan tidak bisa mempraktikkan etika yang benar atau begitulah yang dikatakan Helian Lingzu. Mo Changying tidak punya pilihan selain menerimanya. Ketika mereka sudah dekat dengan ruangan itu, mereka mendengar suara seorang pemuda berkata, di alam jurang Qilin, 99% kultivator kami mengolah energi mendalam bumi sebagai elemen utama mereka, dan energi mendalam angin sebagai elemen sekunder. Aku juga sama, dan aku bisa memanggil badai pasir yang cukup besar. Menurut tuanku, alasan alam Qilin Abyss menjadi pusat daya tarik semua praktisi mendalam bumi adalah karena ini adalah tempat dengan jumlah energi mendalam bumi terbesar di seluruh dunia. Sangat sedikit orang yang mengolahnya di luar alam Qilin Abyss, meskipun guruku mengatakan bahwa itu terutama karena semua orang memandang rendah energi yang mendalam di bumi. Mereka percaya bahwa orang yang berkultivasi untuk menjadi ahli dalam pertahanan adalah pengecut, itu bohong. Suara anak muda itu terdengar sedikit marah. Ada banyak orang luar biasa yang mengolah energi mendalam bumi. Kami bahkan pernah menghasilkan Abyssal Night di masa lalu. Mata pemuda itu berbinar kagum ketika dia mengucapkan kata Abyssal Night. Aku bahkan mendengar bahwa dia dijadikan pionir oleh Raja Abyssal sendiri. Namanya Mo Beichen, dan dia adalah ksatria Abyssal ke-779 yang diberi gelar penjaga debu. Dia adalah anggota alam Abyss Qilin. Anak muda itu benar-benar merasa bangga dengan setiap kata-katanya. Senyuman Yunce tidak berubah, tapi pupil matanya sedikit berkontraksi ketika dia mendengar nama familiar itu. Mo Beichen, sepertinya kau dan aku terikat oleh takdir. Dia adalah orang yang hampir membuat alam dewa menemui jalan buntu. Dia telah mengambil kakek dan kakek buyut Qianye Yinger, serta 3 leluhur Yama dan Heling darinya. Bagaimana dia bisa melupakan Mo Beichen? Senior, suara anak muda itu tiba-tiba menjadi kecil dan sedih. Apakah menurutmu, tanah suci abadi, benar-benar ada di dunia ini? Saya dengar di sana tidak ada debu jurang. Kudengar tempat itu dipenuhi rumput hijau, pepohonan tinggi, dan sesuatu yang disebut bunga yang memiliki banyak warna. Saya dengar langitnya biru, dan anak-anak yang tinggal di sana tidak perlu dilindungi sejak lahir. Saya dengar mereka tidak perlu khawatir akan erosi walaupun tidak berkultivasi, apalagi dibuang hanya karena bakatnya lemah.
Anak-anak itu bebas tumbuh sesuka mereka. Apakah tempat seperti ini benar-benar ada, senior? Apa yang dia gambarkan adalah norma bagi Yunche. Faktanya, hal itu sangat normal sehingga hanya sedikit orang di dunianya yang memikirkannya, apalagi menganggapnya sebagai sebuah kemewahan. Namun bagi anak muda, itu adalah mimpi indah yang hanya ada dalam khayalan. Itu sangat indah sehingga dia benar-benar tidak percaya itu nyata. Tentu saja ada, jawab Yunche tegas. Di luar ruangan, Helian Lingzu tanpa sadar menghentikan langkahnya. Kejutan muncul di balik mata anak muda itu, tapi segera meredup. Apa, pernahkah kamu melihat tanah suci abadi sebelumnya? Yunche tersenyum. Ini bukan soal apakah itu nyata, tapi apakah Anda percaya atau tidak? Percaya. Anak muda itu telah hidup di bawah perlindungan atasannya sejak usia muda. Oleh karena itu, dia belum cukup dewasa untuk memahami apa yang dimaksud Yunche. Keyakinan adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia, kata Yunche lembut namun tegas. Jika suatu hari Anda membutuhkan keajaiban untuk menyelamatkan Anda, satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah jika Anda yakin hal itu akan terjadi. Jika Anda menginginkan tanah suci abadi, maka Anda harus percaya bahwa tanah itu ada dan berusaha mencapainya. Hanya dengan begitu ada kemungkinan Anda akan menemukannya dalam hidup Anda. Bahkan jika pada akhirnya Anda gagal menemukan tanah suci abadi, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda bekerja menuju tujuan yang indah dan mulia. Dalam hal ini, Anda akan membangun tanah suci abadi yang menjadi milik Anda dan hanya Anda yang ada di dalam jiwa Anda, bukan? Mata anak muda itu berkilauan seperti bintang saat dia mendengarkan kata-kata Yunche. Kali ini, cahaya di matanya tidak memudar. Di luar ruangan, Helian Lingzu juga terdiam dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Baru setelah Mo Changying melangkah maju dan membuka pintu, dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Anak muda itu menoleh ke belakang dan segera melihat Helian Lingzu. Teriaklah kegembiraan dan keterkejutan yang murni, kakak senior Lingzu. Dia melompat berdiri dan segera menerkam Helian Lingzu, tapi Mo Changying menangkap bahunya dan mendorongnya ke arahnya. Qichuan, apakah kamu menyelinap keluar dari istana bumi? Tahukah kamu betapa berbahayanya meninggalkan penghalang dengan kekuatanmu saat ini? Anak muda itu layu seperti daun. Jelas sekali dia sangat takut pada Mo Changying. Aku hanya ingin bertemu dengan kakak senior Lingzu. Mo Changying menegurnya dengan keras, jika kamu benar-benar ingin melihatnya, maka kamu harus berkultivasi sekuat tenaga untuk mencapai alam jiwa ilahi. Pada level itu, Anda akan diizinkan meninggalkan istana bumi selama 1 jam setiap 3 hari. Sebaliknya, Anda memilih untuk melanggar semua aturan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi Anda. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa dalamnya kamu telah mengecewakanku. Apakah kamu lupa bahwa siapapun yang gagal mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum mereka berusia 15 tahun akan dibuang? Jika itu terjadi, bahkan kakak senior Lingzumu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Yunche tidak goyah, tapi dia terkejut di dalam. Seorang praktisi alam kesengsaraan ilahi berusia 15 tahun akan digembar-gemborkan sebagai seorang jenius sekali seumur hidup di wilayah ilahi manapun, tetapi di sini, mereka cukup baik untuk menghindari ditinggalkan. Tidak ada yang namanya simpati dan toleransi terhadap kaum muda. Setiap orang di sini harus menghadapi hukum kelangsungan hidup yang paling kejam sejak mereka dilahirkan semua orang, kecuali mereka yang dipilih oleh kerajaan dewa. Yunche tiba-tiba teringat kenangan yang Qi Wuyao singkirkan dari pecahan jiwa Mo Beichen. Kedua putrinya meninggal karena erosi karena dibuang.
Jika dia harus menebak, satu-satunya hal yang dirasakan Mo Beichen terhadap alam jurang kilin setelah tragedi itu, adalah kebencian. Cukup. Helian Lingzu melangkah mendekat dan menarik pemuda yang ditegur itu ke sisinya. Qichuan hanyalah seorang laki-laki. Teguranmu, meskipun benar, namun terlalu keras. Mo Changying tidak menyesal. Saya akan membunuhnya jika saya memanjakannya. Sampah tidak punya hak untuk hidup. Kemalasan dan pemanjaan diri adalah jalan pintas menuju kematian yang cepat. Jika ada satu hukum yang harus mereka ingat sejak mereka dilahirkan, hukum itu adalah ini. Aku tahu. Anak muda itu tidak tersinggung dengan teguran Mo Changying. Yang ada hanya penyesalan dan rasa malu. Aku terlalu merindukan kakak senior Lingzu. Dia mengingatkanku pada kakak perempuanku yang telah meninggal, dan dalam hatiku, dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Aku hanya ingin melihatnya sekali dan berpura-pura bahwa kakakku masih hidup. Saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan suaranya menjadi sedikit lebih tegas. Saya pikir saya telah menemukan arah saya. Helian Lingzu melirik Yun Ce sebelum menjawab sambil tersenyum, itu yang terbaik. Qichuan, kamu akan menjadi pria hebat di masa depan, tapi kamu akan kehilangan bakatmu jika kamu terkena terlalu banyak debu jurang di usiamu, jadi kembalilah ke istana bumi secepatnya, oke? Saya berjanji akan mengunjungi Anda lain kali saya datang ke istana surgawi. Dia menepuk bahu Qichuan ketika dia selesai, tetapi anak muda itu tiba-tiba menjauh darinya dan tersentak kesakitan. Helian Lingzu tampak lengah, dan kerutan di dahi Mo Changying berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dia tiba-tiba meraih lengan pemuda itu dan menghancurkan lengan bajunya dalam sekejap. Kali ini, pemuda itu menjerit kesakitan. Wajahnya mengerut kesakitan. Darah menghilang dari wajah Helian Lingzu ketika dia melihat kondisi lengannya. Mo Changying entah bagaimana berhasil terlihat lebih muram dari sebelumnya. Lengan kanan Qichuan berwarna gelap keabu-abuan. Ada banyak bekas luka hitam panjang di kulitnya juga. Qichuan, kamu, suara Helian Lingzu bergetar. Ada berkali-kali dia ingin menyentuh lengannya, tapi pada akhirnya dia tidak berani. Yun Ce menatap lekat-lekat lengan Qichuan. Beginikah debu jurang menggerogoti tubuh? Kapan ini terjadi? Mo Changying bertanya dengan suara dingin. Wajah anak muda itu pucat pasi. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena rasa sakitnya, keterkejutannya saat ditemukan, atau keduanya. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja. Tidak ada yang percaya padanya. Beberapa detik yang panjang dan menegangkan kemudian, Mo Changying menghela napas dan berkata dengan suara muram, satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu sekarang, adalah dengan memotong lengan kananmu. Tidak, kamu tidak bisa. Helian Lingzu segera menggelengkan kepalanya. Dia masih jauh dari level di mana dia bisa menumbuhkan kembali lengan kanannya. Jika dia kehilangannya, dia mungkin akan dibuang jauh sebelum waktunya habis. Setidaknya dia masih punya kesempatan. Mo Changying menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka penyakit itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan pasti membunuhnya. Tuan bisa menghilangkan debu jurang dari lengannya. Helian Lingzu bergegas menuju pintu keluar, aku akan mengunjunginya. Guru tidak akan menolak permintaan apapun dari Anda, selama Mo Changying dengan tenang, tetapi apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Untuk memulai preseden yang hanya akan berakhir dengan bencana. Helian Lingzu membeku di tengah jalan. Mo Changying melanjutkan, lupakan alam abaisal kilin,
ada banyak sekali orang di istana surgawi Helian ini yang terkikis oleh debu jurang setiap hari. Erosi debu jurang tidak mungkin bisa dihentikan. Pengecualian dapat dibuat jika Anda adalah orang lain, tetapi Anda adalah putri pertama dinasti tersebut. Setelah Anda menetapkan presiden, semua orang akan berpikir tidak apa-apa membawa anak-anak mereka ke ahli untuk mengatasi erosi mereka. Tuan sudah tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Helian Lingzu perlahan menutup matanya. Untuk sesaat, dia hanya bisa menggigit bibir dalam diam. Kakak senior Lingzu, anak muda itu dengan lembut menarik lengan baju Helian Lingzu, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Ini salahku sendiri kalau lenganku seperti ini, jadi bagaimana aku bisa menyusahkanmu untuk menyembuhkan lenganku, apalagi meminta kepala istana untuk mencukur nyawanya sendiri untuk membantuku. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tersenyum. Kakak senior Mo sama seperti yang dikatakan semua orang. Kamu bersikap tegas, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang sangat baik. Saya takut saya akan segera dibuang ketika Anda mengetahuinya, tetapi Anda memberi saya cara untuk menyelamatkan diri. Saya senang Anda bisa berpikir seperti ini, Mo Changying mengangguk perlahan dan tegas. Hanya karena Anda kehilangan lengan bukan berarti hidup atau masa depan Anda telah berakhir. Jika Anda dapat mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum usia 15 tahun, Anda tidak akan dibuang terlepas dari kondisi Anda. Jika ada, Istana Surgawi Helian akan sangat bangga padamu. Saya akan melakukannya, kata Qi Chuan, meskipun ada sedikit getaran yang tidak terkendali dalam suaranya. Hilangnya satu lengan berdampak lebih dari sekedar tubuh, dan mengingat betapa kejamnya hukum kelangsungan hidup di abis, bahkan Qi Chuan tahu bahwa masa depannya suram tidak peduli bagaimana Mo Changying mencoba mendandaninya. Anak muda itu mengumpulkan keberanian sebanyak yang dia bisa dan tergagap, tolong potong lenganku, kakak senior Mo. Lelaki pemberani, Mo Changying mengangguk. Anak muda itu segera menutup matanya. Helian Lingzu menghela nafas dan menutup matanya juga. Saat sepertinya nasib Qi Chuan tidak bisa dihindari, Yun Ce berkata, tunggu. Saya ingin melihat cederanya.